Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan Kak Ir. Ya, kali ini Kak Irfan akan memberi pembahasan tentang logika matematika, terutama tentang operasi logika. Operasi logika itu ada 5. Yang pertama adalah konjungsi, ya, lambangnya ini bacanya dan. Nah, prinsipnya yang harus diingat adalah B dan B, benar dan benar itu pasti selalu benar. Selain dari kombinasi benar dan benar, pasti nilainya S. Ya, itu harus diingat. Kemudian konjungsi, itu patokannya adalah S atau S sama dengan S, selainnya bernilai B. Ya, nanti kita akan tahu yang dimaksudkan patokannya apa. Kemudian implikasi adalah B, S adalah S, jadi depannya B, maka S itu bernilai S, selainnya bernilai B. Ini cara membacanya jika maka. Ya. Jadi jika B, jadi kalau ini jika B maka S, hasilnya selalu S. Jadi jika benar maka salah, maka pernyataan itu akan bernilai salah. Selain dari itu bernilai B. Kemudian kalau B implikasi itu ada 2, selama nilainya sama B, B atau S, S, maka hasilnya B, selainnya bernilai S. Jadi kalau beda hasilnya salah, kalau sama B, B atau SS hasilnya B. Bacanya jika dan hanya jika. Kemudian yang terakhir, operasi terakhir adalah negasi. Negasi itu jadi kalau ada suatu pernyataan bernilai benar, misalnya P bernilai benar, maka negasi P, lawan dari P pasti S. Oke, bagaimana penerapannya? Kita lihat contoh yang di bawah ini. Di sini Kevin berikan 2 contoh nilai kebenaran dari 2 proposisi. Kalau ada 2 proposisi, maka huruf pertama P, misalkan P sama Q, huruf pertama P selalu dikombinasikan BBSS, kemudian Q itu BSBS. Itu satu ketentuan yang biasa diambil kalau ada 2 proposisi. Kalau seandainya ada 3 proposisi, nanti ada 8 kemungkinan. Ya, ini kita bahas yang 2 proposisi lebih dahulu. Nah, contoh penerapan dari nilai kebenaran ini, seandainya ada operasi majemuk seperti ini, P dan negasi Q, kemudian maka negasi P, maka langkah yang paling mudah adalah tidak melihat satu persatu, tetapi cantumkan nilai kebenarannya di bawah hurufnya, di bawah proposisinya. Jadi misalnya sini P tadi patokannya BBSS, maka langsung cantumkan BBSS, cantumkan di situ. Kemudian negasi Q, langsung cantumkan SBSB, ya. Kemudian negasi P itu SSBB. Kenapa negasi P SSBB? Karena patokannya B itu BBSS. Nah, setelah kita cantumkan satu persatu di bawahnya, maka baru kita tentukan nilai kebenaran dari operasinya. Yang pertama selesaikan adalah dan, karena yang dikurung ini. Dan itu, ingat patokan dan itu adalah di atas adalah B dan B sama dengan B. Maka dari itu yang di bawah ini kita cari B dan B, dan itu ada di baris 2. B dan B itu B, karena tidak ada lagi B dan B maka yang lain S, langsung tulis S, S, S. Gampang kan? Nah, setelah dan ini dapatkan, baru operasikan dan ini dengan negasi P. Jadi kita kasih baris ini biar nggak salah lihat. Kemudian operasinya dengan menggunakan implikasi. Nah, patokan implikasi di atas adalah B S sama dengan S. Maka kita cari di sini BS. Jangan salah lirik, ini ke sini. Dan itu ada di baris kedua. BS. Ya. BS hasilnya S. Tidak ada lagi ini SS, ini SB, ini SB. Nggak ada lagi BS, berarti yang lainnya nilainya B. Jadi prinsipnya tentukan patokannya lebih dulu, baru hasilnya yang lain. Jadi kalau patokannya S maka yang lain B. Kalau patokannya B maka yang lain S. Oke, contoh yang lain adalah ini. Dengan cara yang sama kita cantumkan di bawah hurufnya BBSS. Ini Q itu BSBS. Kemudian negasi Q ini SBSB. Setelah itu kita selesaikan yang atau lebih dulu karena dikurung. Atau itu patokannya SS, dan SS ada di baris keempat. S atau SS, maka yang lain B. Ya, itu sangat mudah. Nah, karena ini dikurung dengan negasi, maka hasil dari atau ini kita negasikan lebih dahulu. Sehingga hasil ini kita negasikan lebih dulu. Negasi itu lawannya. Kalau ini BBS
BBBS, maka lawannya adalah SSSB. Ya, lawan dari itu. Jadi lawan dari kolom yang ini. Kemudian hasil ini baru kita operasikan dengan negasi Q dengan operasi dan. Jadi ini panahkan ke sini. Ya, ini lihat ini ke sini dengan operasi dan. Operasi dan itu patokannya BB, B dan BB, dan itu ada di baris keempat. B dan B, hasilnya B. Maka yang lain S. Oke, sangat mudah ya. Nah, sekarang contoh yang kedua. Ini Kak Ir ingin ajarkan bagaimana kita menentukan nilai kebenaran proposisi jika sudah diketahui nilai kebenaran akhirnya. Jadi sebagai contoh, misalkan sudah diketahui P dan negasi Q itu nilainya benar. Jadi P dan negasi Q itu sudah benar. Tentukan nilai P dan Q-nya, maka caranya sangat mudah. Yang harus diingat bahwa benar di sini itu adalah milik dan. Jadi kamu taruh benarnya di dan. Jadi B itu yang tadi bernilai benar itu taruh di sini B. Maka dengan patokan yang sederhana, tadi dan itu patokannya, kalau nilainya B, pasti depannya B, belakangnya B. Jadi B dan B, B. Dengan demikian, dengan sangat mudah kita akan dapatkan P-nya B, negasi Q-nya B. Dan karena negasi Q sama dengan B, berarti Q-nya sama dengan S. Mudah kan? Contoh yang lain, kalau operasinya lebih majemuk, misalkan ada P biimplikasi Q, atau negasi R bernilai salah. Maka salah di sini adalah nilai akhir dari operasi ini. Dan nilai akhir dari operasi ini itu atau. Karena biimplikasi dikurung, berarti diselesaikan lebih dulu hasil akhirnya atau. Maka salah di sini taruh di sini S. Dan atau itu bernilai S kalau depannya S, belakangnya S. Berarti kita akan dapatkan biimplikasi ini bernilai S, kemudian negasi R-nya bernilai S. Nah, tahap berikutnya kita menentukan PQ karena negasi R sudah dapat. Nah, PQ ini kita taruh di sini. PQ ini nilainya S. Dan kita udah tahu biimplikasi bernilai S kalau nilainya beda depan belakang. Sehingga ada dua kemungkinan. Bisa P-nya B, Q-nya S, atau bisa P-nya S, Q-nya B. Sehingga ada dua kemungkinan kombinasi PQ yang bisa diperoleh, yaitu BS sama SB. Nah, kalau kita ringkas PQR secara umum, tadi PQ ada dua, BS, SB, tapi R cuma satu kemungkinan. Karena tadi negasi R sudah dapat S, maka R kita tuliskan BB. Kita tuliskan dua kali karena kombinasi PQ-nya juga ada dua. Tapi R-nya di sini ditulis dengan nilai yang sama karena dia nggak berbeda nilainya, yaitu BB. Oke? Sangat mudah, ikuti contoh ini, kemudian berani menjawab soal yang akan Kak Ir berikan atau yang diberikan oleh guru kamu. Selamat mencoba, sampai jumpa lagi.